Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali datang ke YouTube channel ini, make sure kalian hit subscribe buttonnya jika kalian suka dengan seputaran crypto. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini, make sure kalian kasih like buttonnya. Dan teman-teman, kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin. Jadi saya akan berikan update atas pergerakan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada hari ini. Dan sebenarnya sih ada beberapa yang mengkaitkan dengan satu problem ya, di mana salah satu perusahaan properti di China yang dinamakan dengan Evergrande itu mengalami problem dan kemungkinan akan gagal bayar terhadap hutang-hutangnya, yang manakala investor itu dari berbagai negara, dan salah satu yang terbesarnya itu adalah BlackRock dan juga yang digadang-gadang tadinya Tether, tapi akhirnya Tether mengeluarkan berita ya, bahwa bukan mengeluarkan berita sih, mengeluarkan press release bahwa dia itu mengkonfirmasikan mereka tidak terlibat. Oke? Jadi ya, bukan bahas fundamental ya, kita akan bahas teknikalnya. Nah teman-teman, sebenarnya kita kemarin udah sempat discuss melalui video saya yang terakhir, yaitu pembahasan di sini ya, dimana kita sempat memberikan analisis bahwa rising wedge pattern for potential correction atau pullback itu bisa berpotensi terjadi pada time frame di 4 jam, dan ternyata unexpectedly terjadi di hari ini langsung ya, dan itu sebenarnya kayak wow gitu loh, karena wow-nya itu sebenarnya lebih ke arah wow yang banyak sekali yang mungkin orang-orang yang mengharapkan pergerakan Bitcoin itu masih bullish, akan tetapi faktanya adalah kita harus menghadapi koreksi ini dan pullback ini bersama-sama. Jadi buat teman-teman yang kebetulan masih ada posisi dan lain sebagainya, saya personally mudah-mudahan teman-teman bisa kuat ya melewati kondisi badai ini gitu ya. Nah, saya personally sebenarnya bersama dengan teman-teman di grup itu sudah sempat sampaikan juga, kalau saya personal nih, saya sudah sampaikan juga untuk lebih cenderung berhati-hati dan lebih bersabar di dalam menghadapi kondisi market yang saat ini sedang terjadi. Makanya beberapa view saya seperti kemarin ya, kita ada sempat bahas tentang si Rune, itu akhirnya saya berikan update bahwa saya sudah melakukan taking profit juga di kisaran area tertentu ya, dan bukan bahas Rune untuk hari ini, kita akan bahas dari si Bitcoinnya, karena Rune-nya anyway udah kena stop loss plus juga, ya udah gitu loh, udah exit juga. Nah untuk si Bitcoin sendiri, kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly, teman-teman perlu perhatikan exponential moving average 21, dimana di kisaran area $43.400 ini. Nah ini menjadi penentu dari pergerakan Bitcoin selama sepekan ini, yang mana kalau misalkan kita bisa melihat Bitcoin survive di atas area ini, mungkin kita bisa menggagalkan sebagian skenario yang mungkin bisa terjadi, terutama untuk pullback yang sangat signifikannya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, di kisaran tanggal 22-23 nanti mendatang itu akan ada press conference dari The Federal Reserve, terutama dari Jerome Powell selaku ketua The Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika, yang akan membahas tentang seputaran tapering mungkin ya teman-teman. Dan kita sih sebenarnya beberapa view ngelihat bahwa tapering ini mungkin akan ditunda lagi karena adanya kasus yang Evergrande ini, dan juga ada problem dari pendapatan ya, untuk pendapatan rata-rata di Amerika itu juga sebenarnya belum meningkat untuk kondisi saat ini. Jadi kalau kita bilang kondisi ekonomi Amerika sudah mulai memulih atau sudah mulai membaik, ya belum benar-benar membaik juga gitu. Jadi nggak bisa sesegera mungkin menurut saya dieksekusi si taperingnya ini gitu ya. Nah kalau misalkan let's say ini teman-teman balik lagi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada, jadi bukan saya menebarkan FUD atau menakut-nakuti teman-teman, tapi kalau misalkan kita break di area exponential moving average 21 ini, apa sih yang mungkin akan terjadi? Pertama teman-teman, saya pernah menggambarkan skenario ABCD pattern, di mana ada kemungkinan kita bakal ngetes sampai kisaran area 20.000 berdasarkan teori ABCD pattern ini ya, which is sebenarnya ini juga merupakan pattern bullish gitu. Dan kalau misalnya kita koneksikan dengan kondisi pada time frame weekly yang sebelumnya saya sempat bahas, di mana kondisi kita itu kalau misalnya dilihat saat ini teman-teman, sebenarnya ada satu yang di skip oleh Bitcoin, yaitu kondisi retest terhadap si all time high dia di kisaran tahun 2017. Jadi setelah kita terjadi breakout di sini, itu nggak pernah ada yang namanya koreksi atau pullback, melainkan market itu langsung menguat signifikan ke arah atas gitu ya. Dan kalau misalnya ngelihat dari pergerakan saat ini sih, as long kita bisa bertahan di kisaran Fibo 127,2% aja atau di kisaran $32.875, maka sebenarnya masih cukup positif untuk Bitcoin bisa menguat kembali. Tapi kalau misalkan ini failed untuk dipertahankan teman-teman, maka kita perlu mengantisipasi kemungkinan yang tadi saya bahas, yaitu ABCD pattern ya, dimana kemungkinan wave D-nya kita itu berada di kisaran area kurang lebih $20.000 itu, sebelum akhirnya kita bisa benar-benar melihat Bitcoin signifikan mengalami penguatan ya. Ini adalah salah satu skenario aja yang terus
terang kita cukup bisa bilang kita cukup concern ya, kita pantau. Tapi kalau misalkan personally saat ini, saya masih cukup yakin dengan skenario yang saya bahas di sini ya, which is ini adalah skenario seputaran elite wave theory, di mana memang wave count-nya itu menurut saya mungkin akan end up di kisaran 61,8% dengan beberapa pertimbangan tentunya. Dan pertimbangannya itu apa aja sih teman-teman? Ingat loh, kalau misalnya dia pengen mencapai 38.000, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Dan hal itu apa aja? Ini yang akan saya jabarkan teman-teman. Jadi untuk pergerakan saat ini, satu yang sebenarnya tidak boleh terjadi itu sudah terjadi, yaitu exponential moving average 55 itu failed dipertahankan ya teman-teman. Itu sudah merupakan satu indikasi yang kurang begitu baik, maka akan saya hilangkan dulu. Lalu berikutnya teman-teman, masih ingat dengan broadening bottom pattern yang selalu saya bahas di beberapa video saya terakhir, di mana broadening bottom pattern ini sebenarnya secara resistance itu ketemu di kisaran area ini ya. Jadi ini adalah resistance, and then resistance, and then resistance. Lalu kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini sekarang posisinya sebagai support dan kita nggak boleh break dari area itu. Atau teman-teman bisa adjust sedikit, let's say kayak gini, boleh nggak sih gitu kan? Ya boleh juga, tapi in the end ya kurang lebih mirip-mirip ya di kisaran area tersebut. Jadi teman-teman adjust dari sini, oke? Kalian bisa lihat ya, di sini ada potential area support. Dan kalau misalkan untuk bottomnya sendiri, kalian bisa lihat ya, sebelumnya ini kan ngebentuk semacam ya broadening bottom pattern. Nah kalau misalnya kalian realize, sebenarnya kondisi saat ini pun itu juga sama teman-teman ya, kita itu ngebentuk semacam broadening wedge pattern itu ya, atau mungkin sebagian orang bilang ini kayak horn, apa namanya, kayak toa gitu loh ya, pattern toa ya kurang lebih ya. Dan kondisinya kita ngelihat di sini ada semacam confluence of support kalau saya bisa bilang teman-teman, ditambah kalau misalkan saya boleh tambahkan ya, ini adalah Fibonacci retracement. Kalian bisa lihat sendiri di kisaran area 38,2% atau 43.900 itu merupakan area Fibo 38,2% ya, dimana masih ada beberapa kemungkinan kita masih bisa bertahan di kisaran area ini. Karena kalau boleh saya tambahkan lagi, horizontal support yang ada di kisaran area ini, which means beberapa kali saya sering bilang ya, bahwa ini adalah satu potensi Big Fan itu sebelumnya melakukan akumulasi cukup banyak di kisaran area ini. Sebelum akhirnya dia terjadi breakout atas resistance dan meng-create semacam teritori baru, sebelum akhirnya dia break ke bawah lagi untuk ngetes kisaran area tersebut. Jadi kita di sini saat ini perlu melihat ya, apakah Big Fan itu merasa cukup menarik untuk melakukan pembelian lagi untuk Bitcoin di kisaran area ini, atau jangan-jangan dia mengekspek koreksi yang lebih dalam lagi. Karena kalau misalnya saya boleh tambahkan teman-teman, di kisaran pergerakan di sini ya, kalian bisa lihat sebenarnya rejection itu terjadi atas area Fibo 61,8% di kisaran 49.000 atau 48 ribuan, dan setelah itu kita meneruskan pelemahannya. Jadi kalau misalkan saya boleh kasih tambahan teman-teman, ini secara nggak langsung kita sudah create yang namanya lower high ya teman-teman. Kalau misalkan kita boleh korelasikan dengan pergerakan yang ada di sini, oke? Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ini adalah high, kemudian ini adalah lower high, which is ini kurang lebih sama gambarannya, lower high, lalu di sini low dan di sini lower low, which is sudah terjadi sebelumnya ya. Kalau misalkan worst case scenario Bitcoin gagal mempertahankan low ini seperti yang di sini terjadi, atau low yang di sini dan saat ini sedang berproses terjadi, maka menurut saya secara probabilitas kita untuk ngelihat ABC correction wave itu masih berlangsung itu cukup tinggi ya. Probabilitasnya adalah di kisaran area ini menjadi potensi target kita ya. Akan saya tambahkan kisaran area ini teman-teman, yaitu di 61,8%, area 38.341 dolar ya. Dan itu merupakan area support terakhir juga yang cukup kuat mempertahankan Bitcoin sebelum akhirnya dia rally kembali ya. Jadi ini adalah satu kemungkinan yang sebenarnya harus kita lihat teman-teman ya. Lebih jauh lagi, kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di atas area ini, maka ada skenario berikutnya, yang mana ini sebenarnya skenario yang tentunya sangat saya tidak inginkan, dan saya cukup yakin banyak banget teman-teman tidak inginkan, yaitu adalah ABC major correction ya, menuju ke kisaran area mana tadi, 20.000 dolar, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Berarti untuk secara pergerakan, kalau boleh saya tambahkan di time frame weekly-nya, maka akan seperti ini teman-teman ya. Let's say ini adalah wave 1-nya kita, oke. Ini adalah wave 1-nya kita. Let's say ini adalah wave 2-nya kita, dan wave 3-nya kita di sana, serta di sini klik. Sorry teman-teman ya, saya ulang kembali. Wave 1, and then wave 2, and wave 3,
And then potentially, berarti wave 4-nya nggak di sini, melainkan wave 4-nya ada di sini, sebelum akhirnya kita menuju ke wave 5. Dan itu akan melengkapi puzzle yang tadi saya berikan jika hanya, ingat loh ya teman-teman, jika hanya Bitcoin tidak mampu mempertahankan area Fibo 61,8% di kisaran area $36.700 atau $38.000 ya kurang lebih. Ya, di kisaran area ini teman-teman. $38.300 ya. Jadi ini adalah worst case scenario yang harus kita persiapkan whatsoever, karena kita nggak bisa selamanya mengharapkan hal positif terus ya. Kita harus melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan tentunya kalau misalkan ditanya, jadi gimana bagusnya sekarang? Ya, itu balik lagi ke strategi masing-masing dari tradingnya teman-teman ya. Apakah teman-teman tipikal yang agresif, cenderung mau suka dengan gambling, atau teman-teman tipikal yang konservatif atau lebih suka bersabar menunggu dan melihat kira-kira potensi apa yang terjadi? Oke? Nah, itu adalah bad side-nya. Nah, bright side-nya teman-teman, El Salvador atau siapa namanya presidennya itu yang akhirnya melakukan pembelian lagi terhadap Bitcoin, dan ada potensi Bitcoin itu membentuk semacam falling wedge pattern pada time frame daily-nya, dimana kalau misalnya kita ukur menggunakan ABCDE triangle pattern, kita mesti lihat dari pertama kali dia melakukan pullback atas penguatan ini, which means di sini ini first pullback-nya dia A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Sorry teman-teman, itu ABC ya. Sorry saya tambahin ya. Nah, maka di sini teman-teman ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, D, dan terakhir E ya. Sebelum akhirnya kita bisa ngelihat adanya penguatan signifikan atau terjadi pada Bitcoin ini. Ini tentunya adalah salah satu ekspektasi yang kita inginkan ya. Dan untuk time frame 4 jam untuk mengkonfirmasi pergerakan tadi, pertama, broadening wedge itu terbentuk dan clear banget. Kalau misalkan dari time frame 4 jam tuh kelihatannya lebih bagus ya, lebih detail gitu. Dan kalau misalkan boleh saya tambahkan, ini adalah area tadi yang kita anggap dengan big fan zone, di mana area yang kita percayai para big fan itu melakukan akumulasi di kisaran area sekitar ini. Dan tentunya ini bukan coincidence ya teman-teman, karena kalian bisa lihat sendiri di mana kali terakhir Bitcoin itu mengalami stop sebelum akhirnya dia ya either ini kembali terreject ya atas pergerakan ini gitu. Dan di kisaran area 44.000 sampai 43.500 menurut saya itu adalah area yang patut kita perhatikan untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Dan merespon falling wedge yang terjadi pada time frame si daily itu kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan satu lagi, ini berkaitan dengan pergerakan kemarin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih gambarannya ke teman-teman, ini bentuknya seperti rising wedge pattern, di mana ABC DE habis itu terjadi breakdown atas si pattern rising wedge patternnya ini. Dan kita sekarang kalau misalnya secara perhitungan sih harusnya itu sudah mencapai kisaran targetnya dia ya. Dan saya geser ke sebelah sini tuh, secara target sih dia sudah tercapai, tinggal kita ngelihat aja apakah si market ini bisa slowing down ya, dan memberikan kita semacam opportunity untuk melakukan trade kembali ya. Paling tambahannya kalau misalnya secara bigger wave kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah A-nya kita, and then ini ada B-nya kita, ini C-nya kita, ada potensi lagi D, kemudian di sini E, baru kita melihat ada penguatan ya. Ya agak sedikit berbeda ya dengan time frame di daily-nya ya. Oh iya, karena saya tarik agak lebih jauh dari sebelah sini ya teman-teman. sorry. Nah ini ya, saya sedikit adjustment. Sedikit adjustment di sini A, oke. Kemudian di sini B, kemudian di sini C ya. Ya kisaran area-area ini ya C ya kurang lebih. Di sini D. Dan hopefully only jika kita bertahan di kisaran area ini dan kita melihat semacam ada konfirmasi yang jelas dari pergerakan Bitcoin, then there is a potential kita bisa ngelihat Bitcoin itu penguatan lagi. Oke? Jadi paling itu aja teman-teman ya update saya seputaran pergerakan Bitcoin untuk hari ini. Overview-nya kalau misalnya saya boleh sampaikan, ada bearish skenario yang jauh lebih besar probabilitasnya saat ini. Kenapa? Soalnya banyak banget fundamental yang sebenarnya kita bilang nggak begitu bagus untuk pergerakan Bitcoin ke depannya gitu. Plus, kalau misalnya saya boleh tambahkan, September itu kan adalah bulannya yang cenderung negatif untuk pergerakan kripto. Sebenarnya bukan dari kriptonya, tapi lebih ke arah saham ya. Dan balik lagi, saham itu sebenarnya punya korelasi yang sangat kuat terhadap pergerakan si Bitcoin. Dan kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi pada saham atau indeks Amerika Serikat hari ini, yaitu S&P 500 itu drop, dan bahkan ada gap yang cukup signifikan. Dropnya kalau kalian lihat ini
dari gapnya ya, itu sekitar 2%. Jadi jangan heran kalau misalnya kita ngelihat pergerakan Bitcoin hari ini itu terdampak juga pada pergerakan yang ada pada si indeks saham ini. Kalian bisa lihat sendiri, dan sekarang posisinya ini sangat mengerikan sekali ya, ada gap yang belum tertutup, jadi mungkin kita akan isi gap terlebih dahulu, dan itu mungkin yang bisa memicu pergerakan penguatan pada Bitcoin ya. Jadi stay safe everyone, jangan terlalu overconfidence dulu, jangan terlalu terburu-buru juga dalam mengambil keputusan. Make sure kalian itu lebih berhati-hati ya, karena seperti yang kita bahas kemarin ya, bener-bener after Fibo 61,8% itu kita ngelihat ada rejection cukup signifikan ya atas pergerakan si Bitcoin ya. Ini kayak wow gitu loh, kayak wow ya. Sedikit tarik adjustment ya, kurang lebih di sini teman ya. Nah gitu ya paling ya teman-teman ya. So thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya berharap teman-teman yang nonton sampai selesai itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa kita di dalam trading itu tidak ada yang namanya kepastian. Semua itu sifatnya probabilitas, dan berdasarkan yang kita transaksikan ini juga perlu konfirmasi yang jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat saya melakukan analisis ini, bukan berarti yang pasti terjadi adalah rebound ke atas gitu, karena tetap ada risk yang kita perlu perhatikan, dan risk itu lebih mengacu pada koreksi lebih dalam. Oke? So stay healthy teman-teman, stay safe ya dalam transaksinya. Make sure kalian manage all the risk yang kalian transaksikan, jadi jangan sampai molos, jangan sampai bablas dan akhirnya terkena likuidasi ya. Anyway, baju saya hari ini berwarna hijau karena doa saya untuk market itu adalah soon menjadi warna hijau kembali. Oke? Jadi semoga teman-teman juga mendoakan yang sama dan semoga bisa terrealisasi. Thank you very much everyone for your time, for watching this video. Jika kalian suka dengan konten yang saya berikan, make sure kalian hit likes buttonnya dan jangan lupa subscribe channel ini. I'll see you guys again in the next update. Cheers.